Investor wajib waspada. Mana nih suaranya teman-teman investor saham Antam? Coba komen-komen dulu di bawah ya. Yuk kita ngumpul. Sebelumnya udah pada lihat belum nih laporan keuangan kuartal ketiga 2025 dari saham Antam? Udah pada lihat belum? Kalau belum, yuk kita bedah sama saham Upside. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Di bawah ini komen kalau memang ada pertanyaan. Oke, let's go kita bahas. Oke, di saham Antam kali ini ya, ini ada hal yang anomali banget ya, aneh banget gitu ya. Emas dunia meroket, ya mungkin teman-teman udah pada tahu gitu kan, emas dunia meroket, yang banyak yang sudah FOMO gitu kan. Tapi revenue Antam malah melorot, aneh banget gak sih gitu ya. Orang-orang pada FOMO untuk nyari emas dari Antam gitu ya, LM logam mulia dari Antam, tapi revenue-nya malah melorot di kuartal ketiga. Aneh banget ya, aneh bin ajaib. Nah, di sini ya di saham Upside ini coba untuk membedah gitu ya. Kenapa bisa melorotnya dan bagaimana proyeksi ke depannya serta ancamannya apa nih untuk Antam ke depannya. Yuk sama-sama kita simak. Oke, ya teman-teman mungkin udah pada tahu ya bagi yang teman-teman investor ya, terutama trader juga mungkin tahu bahwa emas dunia kemarin tuh all time high ya, hampir menyentuh level 4.400 gitu ya, hampir. Nah ini bisa dilihat di sini ya, emas dunia itu hampir menyentuh level 4.400 ya. Ini ya bisa disebabkan karena perang dagang Cina dengan US ya, makanya banyak dari big money, ya old money itu beralih ke emas ya. Mereka pada yang menyimpan emas, ya mereka pada nyimpan logam mulia. Mereka pengen safe haven gitu, yang aman-aman aja buat naruh duit mereka. Makanya mereka pada beli emas. Makanya dari kuartal 3 kemarin kan ini kenaikannya melonjak drastis ya untuk emas ya. Sangat-sangat drastis, hampir menyentuh level 4.400. Ya, kita menyampingkan dari nyelenehnya Mr. Trump ini dulu ya gitu ya. Tapi di sisi lain gitu ya, ini jadi suatu keuntungan juga nggak sih buat emiten ini nih ya, yaitu Antam gitu kan. Harusnya jadi satu keuntungan kan. Kenapa? Karena harga emasnya naik. Otomatis apa? Harga jual mereka kan bisa naik secara otomatis. Ya nggak sih gitu ya. Karena mereka nggak perlu repot-repot nurunin harga jual, ngasih promo, enggak. Mereka kan yang dijual adalah produknya logam mulia gitu ya. Harusnya bisa mengikuti harga emas dunia. Tapi kenapa di kuartal ketiga kemarin itu malah melorot ya. Mengecewakan, banyak yang panik investor. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan adalah ada hal menarik gitu ya dari yang kemarin di apa disampaikan atau kemarin dilaporkan gitu ya. Namun sebelum itu kita coba lihat dulu dari sisi harga saham Antamnya itu sendiri gitu ya. Ini menurut saya sih normal-normal aja ya, nggak ada distribusi yang signifikan, juga nggak ada akumulasi yang signifikan. Udah lewat masanya akumulasinya. Akumulasinya sudah berlangsung dari bulan April sampai pertengahan Juni gitu ya. Itu akumulasi masif banget. Ya, kemarin juga sempat didorong sentimen positif karena harga emas dunianya naik. Jadi naik juga tuh ya. Akhir-akhir Agustus sampai awal September dia hampir naik hampir menyentuh 4.000 level 4.000 gitu ya. Hampir breakout lah di atas 4.000. Namun saat ini ya video ini direkam per tanggal 2 November ya atau tanggal 31 Oktober kemarin ya market dibuka terakhir itu ditutup di harga 3.100 rupiah gitu ya. Jadi nggak terlalu turun signifikan ternyata setelah keluar laporan keuangan kuartal 3 gitu ya. Apakah ini berita baik ataukah ini berita buruk? Ya, kita sama-sama nggak tahu nih. Tapi coba kita bedah dari sisi laporan keuangannya terlebih dahulu. Oke, dari sisi revenue-nya, ya teman-teman bisa lihat ya. Di sini yang di lingkaran merah ini kuartal 3. Kuartal 3 sudah keluar. Ya, angkanya muncul sebesar 13 triliun rupiah. Ini jauh lebih kecil daripada kuartal 2, yang mana itu 32 triliun.
jauh lebih kecil daripada tahun 2024, namun lebih besar ya daripada tahun 2023. Ya, ya so far so good sih gitu. Memang penurunan yang kalau dilihat dari kuartal 2 sadis ya, turunnya hampir 50% lebih gitu. Tapi dari kuartal 2 apa? Dari year to year, year on year gitu ya. 20 triliun ke 13 triliun yang nggak nyampe 50% gitu ya. Nah, oke, ini dari sisi revenue. Revenue masih menguntungkan. Ya, kalau kita cuma lihat per kuartal itu masih menguntungkan lah ya. Pun kalau kita melihatnya dalam apa 3 kuartal terakhir gitu ya, 26 triliun ditambah 32 triliun berapa tuh? 58 triliun ya. 58 ditambah 13 berarti 71 triliun gitu ya. 71 triliun itu ya kurang lebih menyamai rekor di 2024 karena kuartal 4-nya belum terbit ya 2025. Kalau di 2024-nya coba kita lihat 25 triliun ditambah 20 berarti berapa? 45. 45 ditambah 14 hampir 68. Dengan 3 kuartal aja ya, ini sudah bisa melewati pencapaian di tahun 2024 yang mana ini berarti Antam bagus gitu ya. Secara revenue ya, secara tahunan lah ya, annual ya. Gitu, secara annual ya revenue Antam nih bagus gitu. Ada kenaikan yang cukup signifikan dari 2024 ke 2025. Oke? Berarti ini good news lah ya, berita yang cukup bagus. Oke, lalu dari segi net income-nya. Nah, dari segi net income-nya coba kita lihat, kita perhatikan ya. Yang di lingkaran merah ya ini kuartal ketiga ini ada net income sebesar 1,2 triliun. Ya, yang mana ini tetap lebih besar daripada tahun 2024 yang cuma 651 miliar gitu ya. Dan tetap lebih besar daripada tahun 2023. Untuk yang disetahunkan, annual gitu ya. 1 ditambah 2 ini kurang lebih 6 triliunan ya. Net income-nya itu kurang lebih 6 triliunan. Ya, ini tentu jauh lebih besar daripada yang tahun 2024 yang kurang lebih cuma 4 triliunan gitu ya. Kurang lebih ya. Kita nggak ngitung secara detail lah gitu. Ini jauh lebih besar dengan 3 kuartal aja gitu. Kuartal 4 kan belum terbit ya. Artinya secara laporan keuangannya ini beres. Tapi saya yakin gitu ya. Banyak investor yang hatinya masih ganjel gitu. Ini kenapa kok bisa turun kuartal 3 padahal kuartal 1 ke kuartal 2 itu naik gitu ya. Naik sebesar kurang lebih 400 miliar. Nah, ke kuartal 3 harusnya juga naik dong ya kan 400 miliar minimal gitu. Artinya harus naik jadi 2,9 triliun harusnya gitu ya. Tapi kok malah turun. Nah, itu pasti yang mengganjalkan. Ternyata setelah usut punya usut ya, tim kami sudah cross check. Ternyata ada kejadian yang enggak ya di luar inilah ya, di luar kuasa kita lah ya. Ada kejadian berupa tanah longsor atau longsor lah ya, bukan tanah longsor. Longsor di Freeport ya. Kenapa bisa cukup signifikan mengganggu apa mengganggu net income dari Antam karena teman-teman Freeport ini ternyata sudah berjanji ya ke Antam itu akan menyuplai emas tahunnya itu 30 ton ya 30 ton emas dalam kurun waktu 1 tahun atau 2025 ini gitu setahun lah. Sementara yang baru dikirim itu 8,5 ton. Artinya, artinya ya teman-teman ya, 30 dikurang 8,5 artinya 21,5 yang belum dikirim. Ini September 2025 ya, baru dikirim 8,5 ton. Ini dampak dari ini ya, dampak dari longsornya gitu ya dampak dari longsornya. Nah, sehingga apa? Mengganggu ya supply dari Antam ke masyarakat gitu. Sementara kebutuhan di masyarakat itu tinggi ya. Kebutuhannya mencapai berapa? Mencapai 40 ton per tahun ini gitu ya. Kemarin ya kalau teman-teman dengar di rapat di DPR itu ya dari apa? Dari manajemen Antamnya sendiri ngomong kebutuhan Indonesia itu emasnya kurang lebih 40 sampai 49 ton di tahun 2025 ini
gitu ya. Kalau Freeport-nya terganggu, otomatis apa? Ya tentunya akan mengganggu dari sisi pendapatan si Antamnya karena mereka nggak bisa jualan, mereka nggak punya produk buat dijual lagi, gitu. Nah, kalau mereka nggak produk, terus mereka dapat produknya dari apa? Nah, itu mungkin yang teman-teman pengen tahu kan? Oke, kita coba bahas nih ya. Sumber emas Antam tuh dari mana aja? Oke, yang pertama ya, sumber emas Antam itu dari tambang emas Pongkor. Ya, ini merupakan satu-satunya tambang emas yang dioperasikan langsung oleh PT Antam di Jawa Barat. Jadi, tambang emas Pongkor ini bukan berarti tambang emas yang kayak Freeport ya, yang gede banget, bukan. Ya, tambang emas Pongkor ini setahun cuma ngasilin 1 ton gitu. 1 ton, sementara kebutuhannya 40 ton. Oke, kita tambahin gitu ya. Satu ditambah 8,5 berarti berapa? 9,5 ton. Ya, sementara kebutuhannya 40 ton. Ya, masih kurang 30 ton. Lalu dari mana lagi? Oke, kita lihat emas buyback ya. Mereka beli dari masyarakat gitu ya. Mereka beli dari masyarakat tuh faktanya ya. Faktanya saya lampirin nih ya. Mereka cuma menyerap dari masyarakat itu 2 sampai 3 ton. Ya, 2 sampai 3 ton doang emas buyback dari masyarakat. Sehingga apa? Teman-teman bisa kalkulasiin deh gitu ya. Teman-teman bisa kalkulasiin hasilnya seperti apa. Nah, ketika buyback, kira-kira hasilnya nambahnya berapa? Jadi lebih banyak, makin banyak, atau udah berlebihan, atau masih kurang gitu ya. Gitu. Oke, teman-teman bisa kalkulasiin. Oke, lalu ya. Nah, ini yang kemarin sempat rame nih. Si siapa? Si Antam import emas 30 ton ya kan? Sempat rame kan gitu ya. Nah, memang ya untuk memenuhi demand masyarakat Indonesia, Antam ini berupaya untuk mengimpor emas ya dari luar ya, dari luar negeri gitu ya. Entah ke depannya ada pelarangan kah atau enggak kah gitu ya. Saya nggak tahu gitu ya. Saya belum tahu gitu. Untuk sementara ini tidak ada pelarangan impor gitu. Jadi sementara Antam sah-sah aja sih sebenarnya kalau mau import ya kan. Nah, lalu tambang lain tuh maksudnya kayak Freeport ya, kayak Freeport. Nah, Freeport sendiri kan udah kalang kabut lah semenjak longsor itu kan gitu. Makanya kenapa di kuartal 3 gitu ya, revenue-nya jelaslah turun gitu ya. Karena nggak ada barang, apa yang mau dijual. Nah, Antam sendiri itu sudah ke backup sebenarnya ya. Ke backup dari sisi apa? Biji nikel ya. Di kuartal 3 kemarin, keuntungan Antam itu juga ke backup dari biji nikel. Nah, ia menjelaskan ketika kebijakan penyetopan biji nikel. Jadi, biji nikel nih kemarin kan ada kebijakan baru, nggak boleh langsung diekspor gitu, harus dikelola dulu lah di Indonesia. Sehingga apa? Ini menguntungkan bagi Antam sementara ya. Untuk sementara menguntungkan bagi Antam. Kenapa? Karena kulakan emasnya ya untuk dari Antam sendiri itu masih kurang, harus ditopang dari bisnis yang lain apa? Biji nikel. Nah, Antam tuh dapatnya dari sini biji nikel. Mereka dapat diversifikasi bisnisnya atau dapat cuannya dari sini sehingga apa? Mampu menambah ya nggak banyak-banyak amat sih 20% lah dari total pendapatan si Antam itu sendiri. Tapi lumayan lah ya daripada nggak sama sekali. Oke. Nah, Ardianto menjelaskan bahwa kebutuhan emas di dalam negeri seperti yang saya sampaikan ya, 40 ton ya, 43 ton, meningkat 37 ton tahun lalu ya. Sementara Antam cuma punya satu tambang, makanya dia kan ribet banget ya. Dia cuma punya satu tambang, sementara mereka harus ya buyback emas dari masyarakat, ya mereka harus import, ya mereka harus tambang kayak Freeport gitu ya. Mereka mengandalkan tambang Freeport ternyata longsor, mereka ngandelin buyback ya nggak bisa juga gitu, masyarakat paling berapa gitu ya. Nah, sementara import emas ini belum tahu nih beritanya nih gitu ya, sampai sejauh mana, apakah sudah berlangsung lancar atau tidak gitu ya, atau ke depannya seperti apa, apakah memang diizinkan untuk import gila-gilaan atau seperti apa. Nah, inilah yang harus diwaspadai oleh teman-teman investor gitu. Kalau memang teman-teman berniat untuk invest di Antam, teman-teman harus melihat data-data seperti ini gitu ya. Teman-teman harus melihat proyeksi ke depannya nih Antam ditopang oleh siapa nih produknya, produksinya. Nah ini ya, buyback masyarakat itu cuma 2,5 ton ya.
Artinya ya teman-teman tinggal kalkulasiin aja ya. Yang tadi-tadi tuh teman-teman tinggal kalkulasiin aja. Seberapa banyak ya, apakah cukup atau kurang atau berlebihan dari total tadi tuh. Kalau memang kurang, kira-kira nih Antam bakal nutupinnya tuh dari mana gitu ya. Kalau cukup gitu ya, kira-kira nih Antamnya bakalan nutupinnya dari mana? Contoh, misalkan, oh ya ternyata dari Freeport-nya terganggu loh. Dari tambang lain, Freeport ini terganggu. Cuma bisa 8,5 ton. 8,5 ton ditambah 1 ton kan tadi 9,5. Ditambah 2,5 tadi berapa? Berarti 12 ton total kan? Yang buyback. Nah, 12 ton. Sementara kebutuhannya berapa? 40 ton. Ini 12 ton berarti 28 tonnya kemana nih? Ya, kita akan import kemana nih? Nah, itulah berita-berita yang muncul. Antam impor 30 ton, weh. Ya kan rame-rame. Padahal kita punya tambang emas terbesar di dunia. Nah, itu kan berita yang muncul seperti itu kan gitu. Lalu ya ini proyeksinya gimana ke sahamnya gitu ya. Proyeksinya gimana ke harga sahamnya. Nah, seperti yang ditampilkan tadi, ternyata market tidak merespon negatif. Mereka tetap merespon secara positif bahwa Antam mesti baik-baik aja. Gitu ya. Sementara ya ada prediksi juga ketika kan udah janjian nih ya, udah kontrak tanda tangan lah ya sama si Freeport ini gitu, 30 ton. Nah, bisa jadi di bulan Oktober atau sampai Desember nanti itu mulai kebanjiran produk malah ya dari Freeportnya ya. Bisa jadi kebanjiran produk karena sudah normal kan di Freeportnya sudah kembali normal kan. Itu bisa jadi di kuartal 4 ini kebanjiran produk which is yang mana akan membuat gitu ya. Ya, mudah-mudahan revenue Antam bisa naik kembali. Kalau revenue Antam bisa naik kembali gitu ya. Ya, kemungkinan juga ini akan menjadi sentimen positif buat teman-teman yang megang saham Antam, yang menjadi investor saham emiten Antam gitu ya. Ya, setidaknya jangan dibawa turun deh karena ada sentimen positifnya yaitu apa? Revenue-nya naik di kuartal 4 dan secara penutupan 2025 ini manis banget ya. Penutupannya manis banget kenapa? Karena berhasil ditutup lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Seperti itu teman-teman ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan ya silakan di komen aja di bawah ya. Jangan lupa di like juga video ini biar saya semakin bersemangat juga bikin video-video yang lainnya dan subscribe juga Saham Upside. Thank you for watching this video and see you next video. Bye bye teman-teman.